Ini ada cerita, mungkin bisa jadi populer untuk cerita orang sekarang. Abi Hazim, Salamah bin Dinar pernah mendapat riwayat dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang perempuan. Kemudian berkata perempuan itu, "Inni qad wahabtu nafsi laka." Sungguh aku telah berikan diriku padamu. Jadi perempuan datang minta dinikahi oleh Rasul. Faqamat qiyaman tawilan, dan selalu berdiri sampai mendapatkan respon dari Rasul. Jadi Rasul agak sedikit acuh dengan orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah. Ada satu makalah kalam dari Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau menyatakan, "Inda dzikris sholihina tanzilur rahmah." Ketika kita sedang menjelaskan atau mengenang pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi dari orang-orang yang taat dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa saat itu pula kerahmatan akan melimpah dalam diri kita. Anugerah rahmat Allah limpahkan kepada diri kita dan mereka yang ada di sekitar kita. Maka pada kesempatan ini saya tahadus bin nikmah, semoga Allah meridhoi ini. Ada satu karya sekedar mengkompilasi, sekedar mengumpulkan ikhtiar dari kami untuk, ya tadi prinsipnya, untuk kerahmatan itu hadir dalam diri kami ketika kita mengingat, mempelajari, meneladani ajaran kaum soleh. Kita terkadang ketika di pesantren merasa sulit menerima satu pengetahuan karena ribetnya definisi pengetahuan itu, istilah-istilahnya terlalu ribet. Tetapi ketika itu dipraktekkan oleh para kiai, ketika hal ehwal itu diteladankan oleh para kiai, itu mudah dicerna oleh nalar kita, mudah dicerna oleh cara beragama kita. Maka saya dan teman-teman mengompilasi. Jadi ini sejenis kayak pengkompilasi atau nukil dari beberapa kitab-kitab tarojim, kitab rijal hadis. Judulnya Kunuz Mahfiyah. Alasan kenapa dikatakan Kunuz Mahfiyah itu, satu diantaranya adalah tabarukan atau mengalap berkah dengan salah satu riwayat yang populer dalam kalangan sufi. Kuntu kanzan mahfiyah fa ahbabtu an u'rafa fabi arafuni. Ada kalanya orang mengatakan, terutama ahli hadis, riwayat ini bukanlah hadis. Bahkan tidak diketahui sanadnya dan asal-usulnya. Tapi bagi kalangan sufi, riwayat ini sangat populer sebagai bentuk upaya diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sana, kalau diartikan, aku adalah perbendaharaan, atau kanzun itu kalau dalam literatur pesantren terjemahkan sebagai gudang perbendaharaan, gudang ilmu, gudang hikmah yang tersembunyi, dan aku mencintai untuk aku dikenali, sehingga aku menciptakan makhluk dan dengan itulah makhluk mengenal diriku. Saya berharap dengan melalui cerita atau kisah-kisah kaum soleh ini, kita mengharap rahmat turun kepada kita, kita mengharap keberkahan dari para kaum solehin ini, agar agar keberagamaan kita itu berwarna. Pengalaman kami ketika mengutip atau menukil beberapa nama-nama rawi atau nama-nama perawi hadis. Jadi sambil memberikan pengantar ini, awal mula kompilasi tokoh-tokoh ini diawali dari kajian kami tentang para rawi atau periwayat hadis yang ada dalam kutubut tis'ah
Kutubut Tis'ah itu 9 kitab utama dalam kitab hadis. Bukhari, Muslim, kemudian Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, kemudian Ahmad bin Hanbal, Muwatta, kemudian ada Ad-Darimi, dan beberapa 9 itu yang di dalamnya ternyata ada beberapa perawi hadis yang cenderung memiliki laku tasawuf, yang cenderung memiliki hal ehwal perilaku, kezuhudan, ibadah, kemudian mahabbah kepada Allah sebagaimana dalam definisi ilmu tasawuf. Sehingga ada yang perlu kita ambil hikmah dari situ. Satu hal yang perlu dipahami di sini adalah bahwa ini manakib dari para kaum sufi yang meriwayatkan hadis dalam level tabi'in atau dalam generasi tabi'in, yaitu mereka-mereka yang hidup sezaman dengan para sahabat, mengambil ilmu, menyerap ilmu dari para sahabat, dan kemudian menjadi guru bagi generasi setelahnya. Sebagai pengantar, kita akan mengawali dengan satu tokoh mungkin. Tokoh yang bisa kita ambil hikmah dari laku hidupnya. Saya ambil yang dari Basrah. Nanti bisa menjadi bagian dari teladan kita. Bagaimana bahwa beragama itu tidak sekedar merefleksikan pengetahuan agama, tapi ada sir yang harus diketahui oleh kita semua. Tokoh itu bernama Habib bin Muhammad al-Ajami. Ia adalah santri atau murid dari Imam Hasan al-Basri. Oke, sebagai awal dari ikhtiar kita meneladani para kaum soleh, saya akan bacakan satu tokoh sufi generasi tabi'in dan juga seorang muhaddis. Tabaruk dengan kota Madinah, kita awali dengan salah satu sufi yang ada di Madinah. Beliau bernama Salmah bin Dinar, terkenal dengan julukan Abu Hazim. Jadi beliau hidup di masa Abdullah bin Zubair, hidup di masa sahabat Abdullah bin Umar. Bahkan dikatakan di sini beliau bukanlah orang asli Madinah, jadi bukan orang Arab. Beliau itu aslinya dari Persia, ibunya orang Romawi, jadi tidak orang Arab. Tetapi beliau hidup, tinggal, dan menetap di Madinah. Beliau adalah salah satu teman akrabnya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu adalah salah satu imam ahli hadis. Bahkan dikatakan dalam literatur sejarah ilmu hadis, beliaulah salah satu ulama yang berhasil mengkompilasi atau melaksanakan perintahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengkompilasi hadis pada saat itu. Ini riwayat sekilas tentang beliau. Di antara guru-guru beliau adalah Abu Umamah al-Bahili, Sa'id bin al-Musayyib, para tabi'in senior. Ada juga ketemu dengan Ummu Darda, bertemu juga dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan beberapa sahabat yang lainnya. Jalur muridnya diantaranya adalah Ubaidillah bin Umar, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyanah. Imam Malik sendiri adalah murid dari Imam Salmah bin Dinar. Jadi kalau kita runtut jalur-jalur keilmuannya itu mutasil sampai Rasulullah Muhammad SAW. Beliau meninggal pada khalifah pada dinasti awal Abbasiyah pada masa Abu Ja'far al-Mansur tahun 140 Hijriah. Nah, ini yang terpenting dari pelajaran tentang Imam Salmah adalah beberapa haliyahnya beliau. Haliyah itu perilaku beliau dan beberapa kalam-kalam beliau yang penuh hikmah. Di antara kalam beliau itu, ini saya kira cocok untuk saat ini. Beliau mengatakan, laisa lil muluki sadiqun wala lil hasudi rahatun wa nadharu fil awaqibi talqihul uqul. Tidaklah bagi seorang raja itu teman,
Memang nggak ada. Arena politik itu nggak ada pertemanan, yang ada kepentingan. Karena teman dalam politik, teman dalam kekuasaan itu ya berdasarkan kepentingannya. Itu sudah diramal jauh oleh Imam Salman bin Dinar. Wala lil hasudi rohatun, dan tidak pula orang yang dengki itu rohah. Rohah itu apa ya istilahnya? Istirahat, tenang, nyaman, itu tidak ada. Orang dengki itu nggak pernah nyaman dalam dirinya. Sibuk melihat kenikmatan orang lain. Sibuk iri dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Maka tidak ada rasa tenang dalam dirinya. Yang dipikir orang lain malah lupa akan dirinya sendiri. Wa nadharu fil awaqibi talqihul uqul, dan selalu berpikir terhadap akibat yang dia laksanakan, yang dia lakukan itu bisa mencerdaskan akal. Dalam artian orang kalau punya visi itu adalah orang-orang yang cerdas. Orang yang punya arah kehidupan itu orang-orang yang pada sisi yang lain dia sedang mengasah nalarnya, dia mengasah kepekaan dirinya itu. Itu diantara petuah atau kalam beliau. Ada lagi kalam beliau yang bagi kita mungkin kelihatan sepele, tapi ini serius juga. Tidak tahu kita bisa ngamalkan enggak ini. Maka ini pentingnya kenapa dikatakan tadi Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan kalau kita sedang berbicara tentang orang saleh itu rahmat Allah turun. Nah, bentuk rahmat Allah itu turun dengan apa sih? Di antaranya ya dengan mengasah kesadaran dan kepekaan diri kita. Ternyata kita masih jauh untuk dikatakan sebagai umat atau sebagai orang beriman yang sempurna. Beliau mengatakan gini, ada dua hal jika kau amalkan, kau pasti akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Biasanya kalau seperti ini kan pasti orang suka, karena singgungannya soal kebahagiaan. Jadi ada dua apa ya istilahnya, dua ijazah atau dua ajaran. Ada dua laku kehidupan yang kau amalkan, maka kau pasti akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Beliau mengatakan pertama adalah tahmil ma takrah idza ahabbahullah. Lakukanlah hindarilah atau jauhilah apa yang kau tidak sukai. Tahmil ma takrah idza ahabbahullah. Lakukanlah apa yang kau tidak sukai jika itu disukai oleh Allah. Wa tatruk ma tuhib idza karihallah. Dan tinggalkanlah apa yang kau sukai jika itu tidak disukai oleh Allah. Sopo sing iso nglakoni. Jadi melakukan sesuatu ya yang itu kita nggak suka tapi itu disukai oleh Allah. Dan juga meninggalkan sesuatu yang kita sukai tetapi di saat tertentu itu tidak disukai, itu disukai oleh Allah. Itu tidak disukai oleh Allah. Jadi ukurannya adalah Allah. Jadi kata kuncinya itu. Kalau istilahnya buat iklan ini 2 in 1. 2 tapi hakikatnya 1. Apa? Lakukanlah semua aktivitasmu karena Allah. Jangan karena ego, jangan karena nafsu. Ukurannya Allah bukan orang lain. Kita suka pada orang, ukurannya Allah. Ya, kita menikmati sesuatu, ukurannya Allah. Kita tidak suka kepada seseorang, ukurannya Allah, bukan egomu sendiri. Saya masih teringat dalam kitab Syahidul Qadir itu, dalam manakibnya ya, karya Syekh Ja'far Al-Barzanji itu. Lujanuddani itu dikatakan di situ, Syahidul Qadir mengatakan, jika kau melakukan pertemanan, ya, maka timbanglah dulu pertemananmu itu sudah sesuai dengan syariat apa belum? Sudah sesuai dengan mizanu syar'i apa belum? Agar apa tujuannya? Agar ketika kau mencintainya, kau menyukainya, itu ukurannya adalah syariat. Dan jika kau tidak suka padanya, ukurannya juga syariat. Bukan karena kamu tidak suka karena ya nafsumu atau egomu sendiri. Nah, rata-rata kita kan aktivitas kita kan karena kepentingan kita, bukan karena kepentingan Allah. Makan itu cenderung kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Nah, di antara bentuk makan kepentingan Allah itu apa? Ya niatkanlah makan kita sebagai bagian dari cara kita untuk hidup agar bisa taat kepada Allah. Itu ukurannya adalah. Jadi 2 hal jika kau amalkan kau akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu?
Kalau disimpulkan ya, orientasikan aktivitasmu hanya karena Allah. Itu diantara yang kalam beliau. Beliau juga mengatakan, ini banyak kalam-kalam beliau. Ungzur kulla amalin karihtal maut min ajli fatrukhu. Lihatlah segala aktivitas yang di situ tidak menyukai kematian, maka tinggalkan. Jika aktivitasmu itu lebih pada orientasi yang tidak suka kematian, maka tinggalkan. Pasti itu jelek. Karena orientasinya bukan akhirat. Berfoya-foya, itu kan tidak ada orientasi pikir, wong foya-foya yang mati kan nggak ada itu. Berlebih-lebihan itu nggak ada, orang berlebihan kok eling mati itu nggak ada. Maka ukur segala aktivitasmu dengan kematian, karena di sanalah nanti amal kita dipertanyakan, bukan di sini, bukan di sini. Itu diantara kalam beliau. Di sisi lain, di kitab ini itu juga tidak hanya sekedar kalam dan perilaku beliau, para salafus soleh atau seperti Imam Salman bin Dinar ini, tetapi juga ada riwayat hadis yang beliau riwayatkan. Ini yang menjadi penting. Jadi orang sufi itu, yang mohon maaf kalau kita baca beberapa literatur hadis cenderung diposisikan sebagai orang yang tidak peduli dengan riwayat hadis. Bahkan tertuduh ya, tanda kutip ya, tertuduh sebagai pemalsu hadis. Nah, kan jadi repot, apakah semua orang sufi itu seperti itu? Tapi faktanya yang ditemukan dalam kitab ini bahwa mereka juga berkontribusi dalam proses periwayatan hadis. Dan uniknya hadis yang beliau riwayatkan, para sufi riwayatkan, itu cenderung hadis yang bernuansa akhlaki, bernuansa ya memperbaiki akhlak lah, atau peringatan kita terhadap hal-hal yang melupakan diri kepada Allah. Di antara hadis beliau itu ini dari Anil Bayadi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah an kharaja Rasulullah 'alan nasi wa hum yusallun. Nah, ini ada cerita sahabat Rasul sedang menemani Rasul dalam satu perjalanan dan menjumpai komunitas atau sekelompok orang yang sholat jamaah. Waqad alat aswatuhum bil qiraah. Sholatnya keras. Ya mungkin bagi Rasul itu nggak normal lah. Sholatnya kok lantang sekali. Ini bisa ditiketkan dengan edaran menteri itu ya, yang suaranya keras-keras itu, bising orang itu. Karena itu juga sudah ada fenomena orang yang sholatnya itu teriak-teriak, dalam artian suaranya keras, sampai direspon oleh Rasul sendiri. Faqal, kemudian Rasul bersabda, innal musalli yunaji rabbah. Sesungguhnya orang sholat itu sedang bermunajat pada Tuhannya. Munajat itu najwa itu bisikan. Artinya adalah dengan suara yang lirih. Fal yangdur bima yunajihi bihi. Maka sepatutnya untuk melihat ya, dengan apa, dengan cara bagaimana mereka bermunajat. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, dan janganlah saling memperkeras suara tentang bacaan Al-Qur'an. Ini saya kira juga punya konteks, tidak bisa dipahami secara umum. Dalam artian Rasul ingin mengingatkan kepada kita bahwa orientasi utama kita adalah ibadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Maka sepatutnya disesuaikan dengan kondisinya. Dengan kondisi yang itu yang menjadi bagian dari cara kita beragama itu. Hadis lain yang menjadi bagian dari riwayatnya Salmah bin Dinar, beliau juga mengatakan, ini ada cerita, mungkin bisa jadi populer untuk cerita orang sekarang. Abi Hazim, Salmah bin Dinar pernah mendapat riwayat dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang perempuan. Kemudian berkata perempuan itu, inni qad wahabtu nafsi laka. Sungguh aku telah berikan diriku padamu. Jadi
perempuan datang minta dinikahi oleh Rasul. Faqamat qiyaman tawilan, dan selalu berdiri sampai mendapatkan respon dari Rasul. Jadi Rasul agak sedikit acuh dengan orang ini. Sedikit acuh. Faqama rajul, maka datanglah seseorang dan mengatakan zawijniha illam yakun laka biha hajah. Wahai Rasul, jika kau enggak berkenan untuk menikahinya, maka nikahkanlah padaku. Nah, ini kan beruntung kan, jomblo jedak Rasul, ono calon langsung dinikahi. Kemudian Rasul mengatakan, hal indaka syai', kamu punya mahar enggak? Ada yang kamu berikan enggak sebagai maharnya? Kemudian dia mengatakan, ma'ajidu syai'an, aku enggak punya apa-apa. Iltamis wala khatamin hadidid, coba cari meskipun hanya sekedar cincin dari besi. Dia mencari itu tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian Rasul mengatakan, hal ma'aka minal Qur'ani syai', apakah kau punya sesuatu dari Al-Quran, hafalan maksudnya. Dia mengatakan na'am, karena sahabat pasti punya hafalan beberapa ayat yang pernah didengar langsung dari Rasulullah, yaitu surat ini, ayat ini, ayat ini. Maka selanjutnya Rasul mengatakan, qad zawajtukaha ala ma ma'aka minal Qur'an, sungguh aku nikahkan dirimu kepada perempuan ini, dengan mahar bacaan Al-Quran atau dengan mahar Al-Quran. Dengan catatan. Ini jangan dipahami, oh kalau gitu mahar nikah dengan Al-Quran, dengan bacaan itu cukup. Enggak itu. Ini kemudian dipahami oleh ulama bahwa mahar itu ada dua. Ada mahar secara materi, ada yang non materi. Mahar materi itu ya seperangkat alat sholat, uang tunai, atau apapun itu. Atau seperangkat alat rumah tangga juga tidak apa-apa, itu materi. Nah, yang non materi adalah jasa. Seperti ini dipahami oleh ulama bahwa mahar dengan bacaan Al-Quran dalam artian si suami yang memiliki bacaan Al-Quran yang baik atau memiliki hafalan Al-Quran yang baik memberikan atau mengajari si istrinya dengan bacaan itu, maka jasa namanya. Ujrohnya diganti dengan nikah. Bukan berarti kemudian ketika kita nikah, masalah ada yang mau nikah dengan maharnya bacaan Al-Quran, kemudian yang calon suami kemudian baca Quran, lah yang istrinya aja sudah hafal Al-Quran masa dimahari Al-Quran, maka itu nggak sah. Ya, jadi konteksnya adalah jasa memberikan ngajari. Contohnya mungkin ada seorang non-muslim perempuan masuk Islam, kemudian nikah dengan seorang santri. Karena yang non-muslim ini, yang perempuan ini masih mu'alaf, butuh bimbingan, butuh bacaan Al-Quran yang fasih dan seterusnya, maka maharnya dengan mengajari istrinya yang mu'alaf itu dengan bacaan Al-Quran. Itu bisa kalau itu. Karena memang itu dibutuhkan oleh seorang istrinya atau seorang istri yang mu'alaf tadi. Itu kiranya yang menjadi bagian dari cerita hikmah yang kita bisa teladani dari Imam Salmah bin Dinar. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.